Video apaan nih? Kayak gini nih, kayak webinar-webinar gitu ya. Kayak jadi harusnya lo udah bisa baca judul juga. Nah, sebelumnya itu gue pernah bikin video tentang video-video kayak gini nih, video tentang cara membuat video, itu ada di channel pertama gue, channel Kevin Anggara, sama gue juga ada bikin cara bikin Kevin Fitgram, judul yang udah lo lihat ini nih depan. Nah, memang kalau sharing-sharing yang kayak gitu tuh menurut gue menarik dan gue suka gitu ngelakuinnya. Nih, gue nambah ini buat konteks, buat yang nggak tahu, gue tuh udah bikin acara tahunan namanya Izin ke WC, diambil dari video gue yang dulu lah itu. Nah, jadi acara Izin ke WC itu adalah acara di mana gue sharing-sharing tentang perjalanan gue ngonten, cara gue bikin konten, dan lain-lain sebagainya, pokoknya lengkap lah. Jadi itu acaranya tuh kayak gini nih, gue bawain materi ke orang yang datang langsung, dan pesertanya gue batasin biar nggak terlalu banyak gitu, biar kagak ribet gue ngurusin banyak orang. Nah, acaranya tuh gratis tiap akhir tahun. Nah, ini nih tahun ini harusnya menjadi tahun yang ketiga. Jadi ini udah 2 kali berjalan acara Izin ke WC, dan bahkan sebelum acara utamanya di mana itu di akhir tahun, itu gue juga sering tuh ngadain sesinya buat temen-temen gue biasanya yang kenal sama gue, yang, "Pin, pengen dong ikutan," gitu. Nah, biasa tuh gue minta ke temen gue kayak, boleh dah lu kumpulin 3 sampai 4 orang lah, maksimal seginilah." Terus gue sesiin gitu gratis. Nah, termasuk sebenarnya sama video ini juga. Jadi ini akan menjadi video yang kurang lebih mirip-mirip. Kenapa gue bikin video seperti ini? Karena gue pengen sharing aja sih ya, apalagi. Oke, nah ini timestamp berikutnya. Timestamp ini berarti latar belakang nih ya. Apakah nanti gue ke depannya akan bikin kelas, course video dan segala macamnya? Belum tahu ya. Gue akan bikin sharing materi seperti ini online, atau dibikin jadi acara, atau apapun itu yang gue belum kepikiran nih. Dan selain video atau konten semua yang udah pernah gue bikin, ini kan juga jadi apa ya, video ini tuh juga jadi kayak semacam portofolio gue untuk nunjukin kalau gue bisa nih sharing ilmu. Ya, sharing ilmu aja dah. Soalnya kalau ngajarin tuh kesannya kayak ada guru dan murid, sedangkan menurut gue kalau ngonten aja nih, kayaknya nggak perlu ada guru dan nggak perlu seperti itu deh menurut gue. Terlalu terlalu formal gitu. Nah, video ini nih jadi portofolio gue buat nunjukin kayak, oh gini nih kalau misalkan gue sharing ilmu, anjing sharing ilmu tuh, bukan bukan 2 kata lucu, 2 kata edukasi tuh. Gua sharing apa yang gua tahu ke lu yang nonton gitu. Soalnya nih indis ekonomi, Bro. Nah, itu keluar juga tuh kata-kata tuh indis ekonomi. Kayak lu lihat aja sekarang harga dolar berapa. Walaupun gue tidak di desa, gue tidak pakai dolar sih. Acara Izin ke WC tuh seterusnya tuh harusnya tetap akan ada dan tetap akan gratis gitu. Tapi balik lagi indis ekonomi, gue kepikiran kayaknya mungkin gue akan bikin versi berbayarnya, entah dalam bentuk course video, dalam bentuk webinar online seperti ini, dalam bentuk e-book atau apapun itu, gue masih nggak tahu, masih raba-raba aja. Atau mungkin acara offline-nya gitu, dan mungkin nanti orang akan bayar berapa gitu buat ikutan. Cuman balik lagi itu masih hanya pikiran yang lewat tiba-tiba aja gitu. Ya karena selain 3 kata tadi, indis ekonomi, waktu dan effort gue untuk bikin materi-materi dan menjalankan segala macam ini, nyiapin ini juga kan sebenarnya nggak mungkin gratis terus. Gue kan nggak bisa sarapan sama makan malam dari respect doang, anjir. Kagak, mana ada. Beberapa temen gue juga dan orang-orang yang kenal sama gue yang pernah ikutan ini juga mendorong gue buat, kenapa lu nggak bikin versi berbayarnya gitu. Itu masih gue apa ya, kayak cuman lewat aja, kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Cuman sekarang gue ngerasa kayak, boleh juga ya menjadi stream income yang baru. Makanya gue juga coba bikin video seperti ini dulu. Ini sebagai versi publiknya, versi gratis. Menurut gue ini lebih bermanfaat dibandingkan makan itulah. Walaupun gue kelihatannya tuh jarang ngonten, tapi sebenarnya tuh gue masih hidup dari konten. Nah, nggak percaya kan lu? Ini kan awalnya hobi ya. Di satu sisi gue nggak pengen hobi yang udah menjadi profesi ini itu membebani gue ketika gue proses membuat konten-konten berikutnya. Karena kedepannya gue tetap akan bikin konten yang gue mau, gue ngerti, dan gue suka. Ribet ya punya idealis, jadi panjang nih. Jadi daripada ada di kepala gue doang, mendingan gue realisasiin dulu aja lah. Karena ide yang baik adalah ide yang selesai. Makanya kita langsung mulai ke, lu sudah melihat tulisan di depan, Kevin Fitgram. Apa itu Kevin Fitgram? Ini gue jelasin dulu kali nih. Kevin Fitgram ini sebenarnya kayak kepanjangan aja. Bukan sih. Kependekan. Ini kependekan dari Kevin, nama gua, plus video Instagram. Kayak inilah, kayak dulu tuh kan ada Indofitgram Indonesia plus video Instagram, disingkat Indofitgram. Itu kan komunitas video Instagram dulu tuh. Karena sekarang juga udah nggak ada, dan gue juga dari dulu sampai sekarang itu independen, kenapa gue nggak bikin sendiri aja gitu Kevin Fitgram. Udah lah nih, akhirnya gue bikin aja Kevin Fitgram. Ya walaupun namanya ada Fitgramnya, cuman nggak semua videonya video buat Instagram doang ya. Jadi kategori video yang masuk gue labeli Kevin Fitgram ini adalah video-video komedi pendek yang gue upload dimanapun gitu. Gue kategoriin konten gue yang seperti itu tuh ya Kevin Fitgram aja. Nah, baru nih kita masuk ke materinya. Nah, seperti judul, gue akan membahas dari 3 hal ini dulu nih. Ada ide, premis, dan skrip.
ketiga hal ini merupakan sebuah fundamental ya menurut gue, anjing gue sih fundamental loh. Fundamental atau tulang punggung, cuman ya nggak hanya buat, Kevin Feedgram aja video-video dengan kategori itu, tapi juga mungkin kepake di video yang lainnya. Tentunya apa yang akan gue share ini dan kedepannya nanti nih, itu berdasarkan pengalaman gue sendiri, jadi nggak ada salah bener, adanya cocok atau enggak. Yang bisa gue pastikan adalah approach yang akan gue lakukan ini, pendekatan yang akan gue lakukan ini kecocokannya tuh based on pertama, apa konten yang lo bikin, kedua, apa tujuan lo ngonten. Gue minum dulu, aus. Jadi kalau lo adalah kreator yang bikin video edukasi, video musik, video apa yang jauh dari konten yang biasa gue bikin, video prank gitu, tentunya akan nggak nyambung dong sama konten-konten gue yang kebanyakan sketsa komedi. Ya kayak diajarin basket sama orang yang main volley. Atau lo minta Messi ngajarin lo layup dong bang, ya nggak bisa. Ya mungkin bisa, gue juga nggak tahu lah. Itu satu. Kalau lu adalah creator konten yang tujuan kontennya nggak sama kayak gue, ya tujuan gue bikin konten tuh adalah untuk menikmati konten itu sendiri dan bisa terus bikin apapun yang gue suka. Kalau tujuan konten lu nggak kayak gitu, tentunya juga pasti akan beda nih. Pasti akan merasa kayak, oh kayak nggak cocok deh nih. Itu dua. Jadi save your time aja sampai sini. Tapi kalau lu mau lanjut, mungkin lu bisa ambil aja yang cocok buat lu gitu. Semoga aja ada yang bisa kepake dan cocok sama lu. Kita masuk ke materinya. Ya, udah masuk sih sebenarnya dari tadi. Ide, premis, dan skrip. Tiga hal ini adalah yang paling penting ya menurut gua, karena kalau nggak ada ini semua, nggak ada sesuatu yang jadi gitu. Contoh ya, kita mulai dari yang paling gampang dulu, dari ide. Ide itu adalah sebuah pemikiran yang berasal dari keresahan, keinginan, atau kalau misalkan lu punya sebuah opini, lu punya pendapat yang kayak, wah ini yang nggak harus unpopular sih, dan apapun itulah. Nanti abis ini gue akan masuk satu-satu ke ide. Ide itu contohnya seperti apa, premis itu seperti apa. Sekarang kita lanjut dulu ke premis. Premis ini adalah satu kalimat yang menjelaskan keseluruhan ide lu. Biasa itu kalau gue kan kuliah film juga kebetulan. Itu tuh premis atau logline itu biasanya satu kalimat yang menjelaskan keseluruhan isi cerita dan biasanya mengandung karakter ditambah tujuan ditambah halangan. Nanti gue akan bahas juga lebih dalam soal ini. Jadi ngebayanginnya tuh mungkin misalkan gue udah nulis nih skrip buat jadi buku, misalkan berapa 800 halaman, anggap aja gue bisa nulis sebanyak itu ya. Terus gue kasih ke penerbit, kan nggak mungkin si penerbit itu membaca semuanya. Jadi apa yang perlu gue lakukan, gue akan membuat satu halaman atau sinopsis mungkin ya, yang menceritakan 800 halaman yang gue tulis ini nih ceritanya soal apa, karakternya siapa, tujuannya apa, dia mau ngapain gitu, dan halangannya apa. Tentunya kalau penerbit ngerasa apa yang gue tulis itu, premisnya itu atau sinopsisnya itu nanti menarik, mereka baru akan kayak oke, kita mau terbitin naskah lu jadi buku gitu. Cuman dipersimpel aja, premisnya adalah satu kalimat yang menjelaskan keseluruhan ide lu. Habis ini kita lanjut lagi nih ke yang berikutnya, skrip. Skrip ini adalah tulisan, sebuah tulisan yang menerjemahkan premis lu menjadi sebuah cerita yang utuh. Kalau tadi lu udah punya ide ini dikembangin dulu jadi premis, jadi satu kalimat. Premis ini yang nanti kemudian dikembangkan menjadi satu tulisan utuh yang ya di sini gue sebutnya skrip lah. Jadi kalau misalkan ini gue mau analogiin, nih diibaratkan saja ya dengan emoji-emoji nih. Nah ini udah, ide itu ibaratnya kereta. Sedangkan premis ini adalah sebuah rel yang membuat kereta lu tuh tetap berjalan di jalannya, tidak keluar jalur. Nah sedangkan skrip ini adalah map, sebuah peta yang akan menuntun lu ke tujuan lu di mana gitu. Jadi anggaplah ide ini sebuah kereta, premis ini adalah sebuah rel kereta, dan skrip ini adalah petanya. Ini nggak perlu dipermasalahin ya analoginya, nanti ada yang, wah nggak bisa bang, kalau ide itu kereta berarti skrip itu gini. Nggak, kita tidak usah sedalam itu soal analoginya. Ini hanya buat gambarannya aja. Jadi kalau misalkan ide itu adalah kereta, misalkan ide gue punya kereta warna biru, gue punya kereta warna hijau, gue punya kereta dengan gerbang 8 dan segala macam, itu tuh bentuk ide-ide. Nah, ide ini biar bisa dikembangkan menjadi premis, gue harus bikin jalur-jalurnya nih. Oke, gue bikin jalur buat kereta gue yang biru, gue bikin jalur buat kereta gue yang hijau, gue bikin jalur untuk kereta gue yang gerbongnya 8. Nah, kemudian skrip ini adalah peta. Sebuah peta di mana oke, kereta gue yang warna biru akan gue taruh stasiun awalnya dari sini dengan tujuan keberangkatan ke sini. Kereta gue yang gerbongnya 8 akan gue taruh di jalur yang ini untuk keberangkatan ke sini. Kita masuk lagi ke lebih dalam lagi, ide dan contoh-contohnya. Ide ini hanya sebuah pemikiran, bentuknya bisa apapun, bisa opini, bisa keinginan, keresahan, dan apapun itu. Contoh, sekarang gue lagi hobi Pokemon, gue punya ide tentang kartu Pokemon. Nah, perkara idenya ini, ide dari kartu Pokemon ini premisnya apa dan skripnya seperti apa, itu urusan nanti. Yang penting gue punya ide dulu. Oke, gue mungkin nanti akan bikin video tentang kartu Pokemon. Berikutnya adalah alasan izin ke WC. Gue ketika izin ke WC, sama lu ketika izin ke WC mungkin akan berbeda. Gue punya alasan gue sendiri, lu punya alasan lu sendiri. Dan itu jadi sumber ide gue yang belum gue kembangkan. Oke, nanti alasannya tuh kayak gini. Terus contoh berikutnya adalah, gimana ya kalau nanti misalkan gue ketemu penyanyi favorit gue. Contoh penyanyi favorit gue, Danila.
Nah, nanti kalau misalkan gue ketemu dan ada kesempatan buat bikin konten bareng, kira-kira bikin kontennya kayak gimana ya? Nah, itu tuh untuk dipikirkan nanti, seenggaknya tuh di awalnya gue udah punya idenya dulu, mungkin besok atau minggu depan ada kesempatan untuk nonton konsernya penyanyi favorit gue punya kesempatan untuk nonton konsernya Danila. Nah, dari situ kira-kira gue bisa bikin konten apa ya? Nah, itu tuh untuk urusan nanti dikembangkan, seenggaknya kita punya idenya dulu nih, ketemu sama penyanyi favorit. Berikutnya, contoh, gue punya argumen waktu itu soal intro lagu Seandainya dan Perih yang lagunya Viera, itu menurut gue punya intro yang mirip gitu. Gue nggak bisa bedain karena yang satu naik, yang satu turun gitu. Contoh berikutnya, gue juga pernah kepikiran, apa ya rasanya kita ngasih hadiah ulang tahun ke orang yang hari itu nggak ulang tahun. Jadi itu cuman sebatas sampai situ dulu aja, ngasih hadiah ulang tahun ke orang yang lagi nggak ulang tahun. Wah, reaksinya seperti apa, hadiah apa yang dikasih, itu untuk urusan nanti. Jadi capture ide dulu di awal, dan ide-ide ini nih nanti gue catat dulu di notes atau di Google Docs atau apapun itulah. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ide itu tuh kayak yang tadi gue bilang seperti kereta, kita punya kereta-kereta kecil nih yang kita belum tahu nih mau kita taruh di mana dan kita bawa kemana kereta-kereta kecil ini. Berikutnya kita masuk ke premis. Premis ini lebih, seperti yang lo bisa lo lihat nih kalimatnya, itu lebih lengkap. Kayak yang tadi di awal ditunjukin, kalau premis itu biasa mengandung karakter ditambah tujuan ditambah halangan, tapi sebenarnya nggak perlu saklek kayak gitu sebenarnya. Karena premis yang mengandung karakter plus tujuan plus halangan itu lebih kepake ke sebuah konten, sebuah video atau apapun itu yang punya cerita utuh gitu. Oke, contoh ya, gue akan mulai dari yang pertama. Kevin ingin main TCG tapi ketemu deck yang dia benci. Contoh, gue kan sekarang lagi hobi Pokemon, gue main TCG Pokemon. Saking seringnya gue main, gue pasti punya deck-deck yang benci banget buat gue lawan. Contohnya ada salah satu deck tuh namanya Crystal. Itu deck yang tidak bisa dihajar oleh Pokemon EX. Kebanyakan orang kayak gue itu main decknya itu pasti ada Pokemon EX. Sedangkan kalau gue ketemu Crystal, gue udah pasti nggak bisa main. Jadi ini hanya satu kalimat, Kevin ingin main TCG tapi ketemu deck yang dia benci. Jadi karakternya di sini Kevin, tujuannya ingin main TCG, halangannya tapi ketemu deck yang dia benci. Sampai situ dulu. Jadi berawal dari ide, awalnya kita tadi udah punya keretanya, sekarang di sini nih udah jelas nih. Oke, kita akan bikin rute keretanya seperti apa. Berikutnya, contoh kedua. Kevin ingin izin ke WC, tapi gurunya nanya mau ngapain. Karakternya di sini Kevin, tujuannya ingin izin ke WC, halangannya tapi gurunya nanya mau ngapain. Karakter plus tujuan plus halangan ini tuh membuat kita sebagai penulis tuh jadi udah punya setup. Oh, setupnya di sini nanti Kevin ingin izin ke WC, tapi biar ada konfliknya nanti gurunya nanya dia mau ngapain. Nah, nanti gimana caranya Kevin punya ide untuk, oh dia alasannya seperti ini biar dia bisa lanjut izin ke WC. Premis tuh membuat ide lu di awal tadi itu lebih jelas mau dibawa kemana. Berikutnya contoh yang ketiga. Nah, ini nih gue nggak pakai format karakter ditambah tujuan ditambah halangan. Walaupun sebenarnya kalau mau dibikin Kevin ingin ini tapi X itu juga sebenarnya bisa. Cuman di sini gue mencoba yang berbeda. Jadi Kevin dituduh poser, padahal dia hafal lagu-lagu dari penyanyi yang kaosnya dia pakai. Waktu itu gue pakai kaos Danila ceritanya. Jadi gue pakai kaos Danila, terus ditanya sama temen gue, emang lu hafal lagu-lagunya Danila? Nah, habis itu ya mungkin lu udah tahu lah ya videonya. Contoh premis yang ini tuh gue nggak gue pakai karakter dalam tujuan ditambah halangan. Ya kalau mau digituin bisa aja sebenarnya. Kalau misalkan ini gue ubah, berarti premisnya menjadi Kevin ingin memakai kaos penyanyi favorit dia, tapi temannya malah menuduh dia poser. Itu kalau mau dibikin format karakter tambah tujuan tambah halangan tuh sebenarnya bisa aja. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Kevin mempromosikan film Tinggal Meninggal, tapi temannya nggak ngeh. Jadi video ini kan sebenarnya dari video yang udah ada ya. Jadi ceritanya gue bilang ke temen gue kalau gue habis nonton film Tinggal Meninggal, tapi temen gue nggak ngeh kalau Tinggal Meninggal adalah judul film. Dia malah kayak, hah siapa yang meninggal? Nah habis itu kan jadi problem, jadi konflik tuh. Yang kemudian dari premis itu gue kembangkan menjadi skripnya. Berikutnya, nah ini yang lebih jelas, nggak ada karakter tambah tujuan tambah halangannya. Di sini jelas banget Kevin pamer skill service pingpong, ada yang normal, spin, sama satu lagi yang sampai bolanya balik lagi. Premis sebenarnya bisa bentuknya statement seperti ini juga gitu. Kayak dari satu kalimat, lu udah jelas mau ngapain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi kita balik lagi ke ide, premis, dan skrip ini. Jadi 3 hal ini menurut gue adalah fundamental atau tulang punggung. Ibaratnya kalau misalkan bangunan ya, pondasinya kan harus kuat. Nah, ide, premis, dan skrip ini merupakan pondasi dari konten lu ibaratnya. Jadi kalau sebuah bangunan pondasinya kuat, tentunya bangunan itu bisa berdiri dengan setinggi mungkin gitu, anti gempa dan segala macamnya lah. Jadi kalau gua untuk bikin konten yang menurut gua oke atau bagus, menurut gua harus ada fundamentalnya, harus ada pondasinya yang kuat dulu. Yaitu mungkin bisa dari idenya yang berbeda banget, bisa dari premis yang kuat banget, atau dari skrip yang solid banget. Dan gua ketika gua bikin konten, gua kadang tuh nggak mulai dari ide dulu, tapi gua bisa mulai mungkin dari premis dulu.
gue dapet premisnya duluan yang udah lebih lengkap dibandingkan ide yang hanya kayak sebuah pemikiran yang lewat aja gitu, sebuah pemikiran kecil yang kayak lewat aja gitu. Atau kadang gue juga bisa bikin sebuah video, sebuah konten di mana gue udah tahu, oh di konten ini wajib ada dialog ini karena gue nonton film ini ada dialog ini dan segala macamnya gitu. Jadi kalau gue bikin video sebenarnya gue udah nggak ngurut tuh, gue udah melupakan ide premis dan skrip tuh. Jadi kalau gue biasa bikinnya tuh udah kayak dengan natural aja gitu, kayak oh bisa mungkin dari premisnya dulu, bisa dari oh gue ngedengerin satu lagu yang oh lagu ini nih cocok kalau misalkan ada adegannya ini. Nah itu kan jadi kebalik tuh. Gue nggak mulainya dari ide dulu, gue mulai dari skrip dulu, dari belakang dulu. Sekarang kita lanjut, tentunya dari tadi gue ngomong doang, lu ngomong doang bang, emang video yang ngomong doang ya, dan ya emang ngomong mah gampang gitu. Cuman kan ini gue lakukan juga nih. Sebenarnya gimana caranya biar tetap punya ide, premis atau skrip ini? Nah sebenarnya cara yang gue lakukan biar gue tetap punya ide, gue tetap punya premis, gue tetap bisa bikin skrip itu adalah gue menulis apapun, kapanpun dan dimanapun. Kayak contohnya sekarang kita tuh semua orang rata-rata udah punya HP. Dan yang gue lakukan adalah gue kalau mencatat itu nggak harus gue buka Google Docs dulu, gue harus buka jurnal gue dulu dan segala macam. Gue bisa tinggal buka HP gue, ada aplikasi notes, gue catat dulu. Dan nggak jarang ya, gue melakukan pencatatan itu mungkin ketika gue ngobrol sama temen gue. Misalkan waktu itu gue pernah tuh lagi ngobrol sama Kristo, lagi ngobrol, lagi seru. Tiba-tiba gue karena mungkin ada obrolannya yang masuk ke kepala gue, habis itu di kepala gue omongannya tuh bentrok sama referensi gue yang menurut gue nyambung dan cocok, itu gue langsung kayak, tok bentar. Jadi gue keluarin HP gue, terus gue nyatet dulu. Oke lanjut lagi. Kristo tuh sampai bingung, hah lu ngapain barusan? Jadi gue tuh punya kebiasaan buat nyatet apapun, kapanpun dan dimanapun. Karena menurut gue dengan lu melakukan itu, lu tuh sebenarnya lagi, kalau bahasa finansialnya mungkin menabung ya. Yang tabungan itu entah kapan akan lu pakai, cuman seenggaknya lu punya tabungan gitu. Jadi gue selalu punya kebiasaan ya itu, gue menulis apapun, kapanpun dan dimanapun. Ya tulis apa saja, kapan saja dan dimana saja lah, sama aja. Sekarang kita akan masuk ke sebuah studi kasus kali ya. Nah ini gue akan mengambil salah satu video gue yang Kevin Fitgram, judulnya Hypnotis. Ini adalah sebuah kolaborasi, waktu itu gue collab sama teman gue Jax dan Arif Brata, stand up comedian. Jadi waktu itu pertama kali kami bikin video bareng, jadi kita nonton dulu videonya. Kenalin Jax, Arif. Jax. Jadi gini Jax, gue sama Arif lagi belajar hipnotis. Jadi kami butuh orang untuk dicobain. Maksudnya buat ngetes berhasil apa enggak hipnotisnya. Iya itu maksudnya. Aman, boleh. Gini Jess. Jax, namanya Jax. Oh iya, Jax. Pilih satu angka dari 1 sampai 100. Bentar, kok gitu? 24. Jangan disebut, dalam hati saja. Ulang. Pilih satu angka dari 1 sampai 100. Dah. 78. 25? Ya. Tapi barusan lebih kayak sulap gak sih? Coba sekarang pakai cara Kevin. Terima kasih gilirannya. Hipnotis itu pakai sugesti. Coba pilih satu kartu. Kok pakai kartu? Lu lihat dulu baru komen. Udah? Sekarang lu lihat tangan gue. Tidur. Bukannya harusnya nebak kartu gue ya? Kartu tuh cuma buat mengalihkan perhatian, Jack. Kok dia tidur? Kok gak belajar cara banguninnya lagi? Coba pakai kartu lagi, Vin. Mana bisa dong kocak. Tapi kok dia senyum ya? Senyum manis. Oke, itu udah nonton ya videonya ya. Jadi udah ada konteks, udah ada gambaran nih. Sekarang kita masuk ke sini. Ide awalnya. Gue akan membedah konten yang udah pernah gue bikin sendiri. Jadi ide awalnya video hipnotis itu datang dari sebuah ide di mana, gue punya ide apa ya rasanya mencoba menghipnotis temen gue biar dia tidur gitu. Karena mungkin dulu tuh ngelihatnya kayak, wih hipnotis keren banget. Lu bisa nyuruh orang lihat tisu, lu bakar, terus habis itu dia tidur. Dan lu kasih sugesti, dia bakal ngikutin apapun omongan lu. Ide awalnya sebenarnya datang dari sini dulu. Kevin ingin mencoba hipnotis temannya supaya tidur. Nah, ini kalau misalkan kita pakai rumus premis, di sini kan udah ada karakter sama tujuannya. Tapi ini kurang konfliknya. Alias kita butuh tapi nih. Nah dari ide itu yang masih belum begitu lengkap, gue harus menambahkan sebuah konflik, yaitu tapi Kevin tidak belajar cara membangunkannya. Gitu, jadi gue pengen hipnotis temen gue supaya tidur, tapi gue malah gak belajar cara membangunkannya. Itu kan jadi bahaya. Cuman ini sketsa komedi ya, anjing, disclaimer dulu nih. Ntar dikira gue suka hipnotis orang, anjing. Ya sebenarnya gue bisa. Oke lanjut, dari ide awal aja bahkan sebenarnya udah lumayan apa ya. Menurut gue udah lumayan kuat, kayak udah tahu nih konten bakal dibawa kemana, bakal gue bawa kemana. Jadi gue membawa temen gue Arif ketemu sama Jax, mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Memang ceritanya mereka sebelumnya juga gak pernah ketemu aslinya. Jadi gue bikin mereka kenalan dalam konten sekalian. Sekarang gue akan ngasih lihat ke skripnya seperti apa. Nah keseluruhan skripnya sebenarnya kayak gini aja. Gue biasa nulis ini nih di Google Docs, cuman ini kan gue pindahin untuk kebutuhan video ya. Jadi biasanya gue nulis dialognya kayak gini aja, yang simple-simple aja. Ya walaupun gue kuliah film ya, gue bisa gitu ada aplikasinya yang buat nulis skrip seperti
yang skrip yang biasa lu tahu tuh dengan font Courier New itu. Cuman maksud gua nulis kan adalah salah satu bentuk komunikasi ya, yang tujuan komunikasi adalah membuat orang yang kita ajak komunikasi itu ngerti. Ya udah gua selalu biasa menggunakan yang simpel-simpel aja kayak gini gitu. Yang penting orang-orang yang gue ajak terlibat itu ya bisa ngerti, sesimpel itu aja. Nah ini lu bisa screenshot dulu, lu pause dulu atau segala macamnya. Nah sekarang gue akan bagi-bagi skripnya menjadi bentuk potongan-potongan supaya lu lebih bisa melihat dengan jelas. Kita coba memakai sebuah struktur yang terkenal di dunia penulisan. Gue pakai versi mininya aja ya. Jadi di penulisan tuh ada namanya struktur 3 babak. Nah biasanya itu ada awal, tengah, akhir. Ini gue pakai yang versi simple banget. Awal itu biasanya ada pengenalan, ada persiapan, ada setup-nya dulu. Jadi untuk mengenalkan tokoh-tokohnya dulu dengan tujuannya masing-masing tuh mau ngapain. Nah, di sini dari skripnya, ini gue sambil memeragakan ya. Jadi setup-nya di awal adalah gue memperkenalkan Arif ke Jax karena mereka dalam ceritanya juga belum pernah ketemu. Aslinya juga belum pernah ketemu, cuman gue jadikan mereka ketemunya dan kenalannya di dalam konten. Kenalin ini Jax, Arif, Jax, mereka salaman, habis itu jadi gini Jax, gue sama Arif lagi belajar hipnotis. Jadi dari dialog ini aja, dialog awal ini orang udah tahu oke, di sini Kevin sama Arif pengen hipnotis Jax. Berikutnya, Arif ngomong, ya jadi kami butuh orang buat dicobain. Nah, itu adalah punchline pertamanya. Gue bisa bermain di situ dan mungkin lu sebagai penontonnya ketika ngelihat dialog ini, lu bakal kayak, hah maksudnya Arif sama Kevin pengen nyobain Jax? Apa itu maksudnya? Nah, habis itu kemudian gue klarifikasi kalau, oh maksudnya buat ngetes berhasil apa enggak hipnotisnya. Terus Arifnya kayak, itu maksudnya aman, boleh. Kemudian dialog berikutnya adalah gini Jax, namanya Jax. Arif gue buat salah memanggil nama Jax. Karena itu adalah momen pertamanya juga dia ketemu sama Jax. Dan itu adalah momen pertamanya juga mungkin kenalan sama orang yang punya nama Jax. Nah Jax ini BTW nama asli ya, Jax ini temen gue. Dari seumur hidup gue punya temen sampai sekarang juga kayaknya orang yang namanya Jax tuh yang gue tahu tuh cuman dia deh. Karena namanya bukan nama umum aja gitu, bukan nama yang sering lo denger. Contohnya gue, Kevin. Ada berapa ribu Kevin di Gading Serpong coba, itu banyak banget. Jadi karena ada sebuah advantage itu tuh bisa gue pakai untuk bermain di sana gitu. Jadi Arif gue bikin untuk salah menyebut nama Jax, padahal dia baru kenalan. Gini Jax, itu jadi punchline juga tuh. Gini Jax, namanya Jax. Nah di awal ini gue mencoba membuat setup yang gak terlalu panjang tapi juga langsung straight to the point. Kita masuk ke tengah. Biasanya di babak tengah itu isinya adalah konflik. Biasanya bagian yang tengah adalah bagian yang paling panjang. Dan di bagian tengah video Kevin Videogram ini yang hipnotis itu akan gue bagi 2 ya karena kepanjangan. Ini ada yang pertama dan nanti ada yang kedua. Dialog berikutnya adalah, oh iya Jax, pilih satu angka dari 1 sampai 100. Nah di sini gue bikin kayak apa ya, bukan punchline juga, mungkin bisa disebut sebagai half punch kali ya. Karena namanya biasanya kalau orang hipnotis, itu kan orang yang hipnotis akan memberikan sugesti, bukan menyuruh orang memilih angka. Kalau memilih satu angka dari 1 sampai 100 atau memilih apapun itu, kayak contoh pilih kartu, itu lebih ke sulap dibandingkan hipnotis. Jadi itu kayak gue masukkan half punch di sana. Makanya habis Arif ngomong pilih satu angka dari 1 sampai 100, gue bilang bentar, kok gitu? Terus Jax-nya juga tanpa memperdulikan itu semua rasional apa enggak, Jax-nya langsung bilang dengan polosnya 24. Ini gue akan sebutnya juga sebagai half punch juga ya. Karena kan harusnya ketika lu memilih sesuatu, disuruh sama pesulap gitu, lu disuruh memilih sesuatu, lu akan keep itu dalam hati lu dan gak lu ucapkan. Nah di sini Jax gue bikin sebagai karakter yang polos dan juga dia langsung jawab aja 24. Dengan entengnya gitu. Lalu kemudian Arif bilang jangan disebut, dalam hati aja. Karena maksudnya kalau misalkan lu sebut, di bagian mana gue sulapnya, di bagian mana gue kerennya gitu. Karena kalau disebut ya kan gue jadi tahu dan gue kan pengen nebak. Makanya di sini gue bilang ulang, salah nih semua ini. Berikutnya diulang lagi sama Arif. Pilih satu angka dari 1 sampai 100. Jax, udah? Nah, bener nih. Jax udah mikirin angka nih dalam hati. Kemudian Arif nebak 78. Jax menjawab 25. Nah, di sini ada half punch berikutnya di mana Arif tuh sebenarnya diasumsi penonton akan menebak jawaban Jax dengan benar, tapi gue bikin salah di sini. Jax menebak 25. Kemudian di sini Arif malah salah lagi. Yang mungkin sedikit terlewat adalah sebenarnya gue ada masukin satu unsur referensi dari SpongeBob. Ingat kata SpongeBob dan Patrick, apa yang lebih lucu dari angka 24? 25. Nah itu kayak semacam hidden punchline aja sih menurut gue. Ya ini unsur komedi lagi. Ini mungkin sebutannya mini hidden half punchline. Anjir, gue bikin kata-kata sendiri tuh, bohong tuh. Lanjut, Jax di sini mulai menyadari, tapi barusan lebih kesulap gak sih? Arif tuh kayak langsung, ketahuan nih cara gue nih. Coba sekarang pakai caranya Kevin. Di bagian tengah ini konfliknya udah lumayan jelas ya, dimana Arif yang pengen menghipnotis, tapi dia malah
tidak memberikan sugesti. Tapi di sini Arif malah menyuruh Jax memilih satu angka, di mana itu kan biasanya cara pesulap. Pesulap kan harusnya beda nih cara mainnya. Nah ini masih di bagian tengah, ini masih di konfliknya karena kayak tadi gue bilang kepanjangan jadi gue bagi dua. Di sini kemudian gue dikasih giliran sama Arif. Gue kayak terima kasih. Terus di sini gue kasih tau ke Jax, hipnotis tuh pakai sugesti. Terus habis itu malah gue patahin dengan coba pilih satu kartu. Itu gue masukin kayak punchline lagi, yang mana harusnya kan gue udah bilang hipnotis tuh pakai sugesti. Tapi gue juga masih memakai cara yang digunakan oleh Arif, sama gitu. Terus habis itu di sini Jax kebingungan, tapi dia sambil mengambil satu kartu yang emang udah gue keluarkan. Habis itu Arifnya bingung, kok pakai kartu? Terus gue bilang, lu lihat dulu, baru komen. Terus Jax habis setelah ambil kartu kayak dia bilang udah. Terus habis itu gue keluarin tangan gue sambil gue ngomong, sekarang lu lihat tangan gue. Habis itu kita lihat Jax mengangguk, dan setelah Jax mengangguk, gue menjentikan jari gue, tidur. Habis itu Jax dengan sadar dia bilang, bukannya harusnya lu nebak kartu gua ya? Nah jadi di sini tuh gue bermain dengan gua ngasih sebuah setup, tapi gua nggak bertanggung jawab dan gua nggak kasih punchline-nya. Dan sebenarnya itu juga cara gua untuk mengalihkan perhatian gitu kan, pesulap ceritanya. Makanya gue bilang di sini kartu tuh cuma buat mengalihkan perhatian Jax. Nah ini adalah bagian tengahnya yang paling panjang untuk memperlihatkan konfliknya di mana lah Kevin sama Arif sama aja, sama-sama nggak bisa hipnotis gitu. Lalu masuk ke bagian terakhir di dalam struktur 3 babak tuh, bagian terakhir tuh biasanya adalah resolusi penyelesaian atau klimaksnya. Nah kita langsung masuk kali ya. Di sini tuh ada sebuah wide shot. Ini ada sebuah twist di mana gue kasih habis gue menjentikan jari off screen itu ternyata yang tidur bukan Jax. Jax masih sadar dan menanyakan bukannya harusnya lo nebak kartu gue ya. Terus gue bilang kartu tuh cuma buat mengalihkan perhatian Jax. Kita masuk ke sini gue kasih twistnya kalau ternyata di wide shot yang tertidur tuh ternyata Arif. Ini juga twistnya baru gue dapetin ketika di tengah-tengah nulis ya. Sebenarnya awalnya endingnya tuh nggak begini, cuman gue pikir, oh dari skrip yang tadi nih, dari setup dan konfliknya, gue rasa kayak bisa deh kalau gue kasih twist di mana yang tidur tuh ternyata bukan Jax, tapi yang tidur malah Arifnya. Makanya setelah lihat Arif tertidur, gue tuh ngomong, waduh gue nggak belajar cara bangunin orangnya lagi. Jaxnya malah, coba pakai kartu lagi Vin. Ya, apalagi Jax yang nggak bisa hipnotis gitu. Terus gue bilang, mana bisa dong kocak. Lalu tamat. Tapi kalau tadi lu udah nonton videonya, lu tahu kalau tamatnya tidak di situ. Tapi ada sebuah dialog lagi seperti ini. Tapi kok dia senyum ya? Senyum dong manis. Gue udah ngomong gitu dan itu memancing Arif Brata tertawa. Yang perlu lu tahu adalah sebenarnya benar. Skripnya tuh kayak gini doang nih. Dari sini langsung tamat. Tapi itu adalah skrip yang gue kasih ke Arif. Sedangkan gue seperti biasa selalu punya sebuah kartu as yang gue selipin di celana gue, di kantong celana gue. Dan ini tuh cuma gue kasih tau ke Jax. Ini Arifnya gak denger ya. Jadi gue menjauh dulu sama Jax. Terus gue bilang, oke di adegan white shot ini nanti gue ada dialog kayak gini. Intinya tuh kita bikin si Arif ketawa gitu. Gue pengen ambil ketawanya senatural mungkin. Kemudian gue masukkan lah. Tapi kok dia senyum ya? Senyum dong manis. Jadi brief yang gue sampaikan ke Arif adalah, oke nanti di white shot, ini kita akan ambil white shot. Lu tidur aja. Arif cuma tahu oke dia akan tidur. Dia nggak tahu kalau gue sama Jax tuh ngegodain dia biar dia ketawa. Habis itu gue ngomong tuh, tapi kok dia senyum ya? Senyum dong manis. Makanya di akhir video itu ada Arifnya ketawa beneran. Baru habis itu tamat. Nah ketawa Arif memang tidak ada di skrip. Tapi emang itu udah gue setup di awal. Dan gue yakin banget dia akan kena gitu. Dia akan ketawa. Dan buktinya di video itu di endingnya Arifnya ketawa sebenarnya. Jadi itu dia sebuah breakdown dari video hipnotis. Anjing pegel banget cuy. Nah kita balik lagi ke ide, premis, dan skrip ini. Gue tadi sempat mention di awal kalau gue sebenarnya ketika bikin sebuah video, sebuah konten atau apapun itu, gue biasanya nggak selalu step by step. Oh dapat idenya dulu, abis itu ide gue kembangkan menjadi premis, premis menjadi skrip. Gue bisa dari mana aja gitu, karena gue kadang udah dapet, malah bukan dapet ide, malah ngelompatin ide dan udah jadi premis duluan di kepala gue. Kadang juga gue dapet skripnya dulu dari contoh ya. Contoh kayak ada sebuah dialog atau sebuah lagu yang gue denger, terus gue kayak oke, gue dari lagu ini nih, dari dialog ini gue akan bikin skrip yang mengandung dialog dan lagu itu tanpa tahu premis sama idenya tuh apa. Jadi apapun itu, ide dan premisnya itu yang akan mengikuti skrip. Jadi gue suka gue balik-balik tuh, gue bisa bermain di situ tuh. Nah skrip, kenapa ini kosong? Karena itu gue kalau bikin konten itu sebenarnya nggak ada patokannya, nggak ada patokan. Gue harus nyari hooknya dulu, mungkin 3 detik pertama hook harus ada sesuatu, harus ada visual hook, harus ada hook apalah gitu. Karena maksud gue kalau misalkan lu terlalu pusing sama hook, konten lu malah jadi nggak ada isinya. Konten gue juga nggak tentu ada awal atau setup. Bahkan ada konten gue yang cuma 4 detik. Waktu itu kontennya tuh kayak gini. Di video ini gue akan ngasih tahu gimana caranya bikin orang nonton video lu sampai habis. Udah video kayak gitu doang. Itu kayak nggak ada awal, nggak ada
setupnya, nggak ada akhirnya juga. Tapi dari keseluruhan video itu yang cuma 3-4 detik, itu tuh bermain di pikiran lu sendiri coy. Kalau anjir, secara nggak langsung lu yang nonton tuh udah membuat gua bener omongannya gitu. Dan video-video gue juga nggak selalu ada twistnya, nggak selalu ada loopnya mungkin. Kayak gue masih nggak ngerti sih, kayak aduh videonya kok tumben nggak ngeloop, apa itu, apa anjir. Loop itu cuman kayak sebuah teknik editing, mungkin sebuah template aja. Cuman kan kalau nggak ada hook ya nggak apa-apa juga gitu. Iya, kenapa lu malah fokusnya ke loopnya, sama kayak orang yang fokusnya ke hook doang gitu loh. Maksud gue sama aja gitu. Maksud gue coba lihat isinya aja gitu. Kalau bisa ada ending ya kenapa harus gue bikin ngeloop. Begitu juga kalau gue bisa bikin ngeloop ya nggak bakal ada endingnya. Itu kan lebih ke kebutuhan dari guanya aja ya. Gue butuh bikinnya seperti apa dan gue maunya bikinnya seperti apa. Kebutuhan dan keinginan lah. Gue tuh nggak terlalu terpaku sama awal, tengah, akhir, struktur 3 babak yang tadi gue omongin tuh. Karena sebenarnya ketika gue bikin semua skrip itu, gue tuh nggak mulai dari oke, ini kita bedah dulu X1-nya apa, setupnya apa, X2-nya apa, konfliknya apa, baru resolusinya apa. Gue tuh nggak pakai format seperti itu. Makanya gue juga pengen lu ketika nonton video ini nih, lu juga nggak terpaku kayak oh, lu habis nonton video ini lu langsung buka Google Docs lu langsung bikin formatnya, lu langsung cari, oh gue punya ide seperti ini, premis seperti ini, gue akan bikin setupnya seperti ini, habis itu ada hooknya, ada konfliknya kayak gini, resolusinya begini, harus ada twistnya juga, terus endingnya gue bikin ngeloop. Maksud gue jangan terlalu diitu-ituin sih, yang ada nanti pusing sendiri. Karena mungkin gue udah terbiasa melakukan ini lumayan lama, jadinya gue ketika menulis secara tidak langsung tuh udah seperti itu formatnya. Bisa dibedah seperti itu. In reality, gue ketika bikin skrip yang ini nih, itu nggak yang serumit yang tadi gue jelasin. Tapi ketika itu udah jadi, gue jadi bisa ngeliat lagi dan gue bisa bedah satu-satu. Gue kasih tahu alasannya. Menurut gue fokus aja dulu ke lu tuh mau ngapain dan apa yang lu pengen tunjukin. Kalau lu belum bisa jawab, artinya juga lu masih nggak tahu lu mau bikin apa. Kalau lu nggak tahu lu mau bikin apa, ya jangan bikin apa-apa dulu tuh, nggak apa-apa. Cari tahu dulu aja lu mau ngapain, lu mau bikin apa. Contoh paling gampangnya gue ya, misalkan gue bikin A untuk apa, gue bikin A untuk apa, gue bikin video ini deh, gue bikin video ini untuk apa. Ya sesimpel karena gue mau bikin aja, itu juga jawaban dan itu alasan yang bisa diterima. Nggak ada nggak ada alasan terlalu dalam di balik itu semua. Dan menurut gue untuk jadi content creator tuh gampang ya, siapapun bisa. Lihat aja sekarang semua orang udah punya HP, bisa bikin konten apa aja di mana aja. Content creator tuh kerjanya bikin konten, apalagi simple banget. Lu bikin konten sama dengan lu content creator. Yang bikin rumit mungkin adalah setiap konten itu beda-beda dan setiap orang tuh yang konten itu punya tujuan yang berbeda-beda juga. Jadi sebelum lu bikin konten, sebelum lu jawab yang tadi tuh, lu bikin konten apa? Lebih oke lagi, lebih fundamental lagi buat lu jawab lu tuh mau ngapain, tujuan lu bikin konten tuh untuk apa. Karena begitu lu udah tahu tujuannya, apapun itulah ya, nggak cuma bikin konten, akan lebih mudah untuk lu jalan ke tujuan lu itu. Sorry, ini terlalu filosofis lagi nih. Ini terlalu aku berpikir maka aku ada nih. Kita lanjut aja ke sini. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Menurut gue untuk menjadi penulis yang baik, lu harus jadi pembaca yang baik. Untuk gue bisa menulis dengan baik, untuk gue bisa menulis dengan lebih produktif, gue harus menjadi pembaca yang baik juga. Gue juga harus baca banyak buku. Ini nggak spesifik ke membaca aja, ini nggak spesifik ke buku aja, penulis dan pembaca, enggak. Ini lebih luas dari itu. Lu bisa nongkrong sama temen lu bisa datang ke konser musik, dengerin musik, lu bisa ke bioskop dan nonton film. Itu kan jadi jadi sumber ide, jadi makanan dan jadi referensi lu juga. Gua ngonten udah lumayan lama ya, 14 sampai 15 tahun, jalan 15 tahun. Jadi setengah umur gua, sekarang umur gua 29, jadi setengah umur gua tuh udah gua pakai buat ngonten. Anjir, tua juga gua. Dan mungkin gua bisa bilang diri gua juga terbantu sama pengalaman yang secara tidak langsung tuh berjalan bareng juga gitu. Yang gua bilang tadi, cara gua bikin skrip tuh kadang udah nggak pakai format-format dan template yang dari tadi gua jelasin ke lu, tapi udah semua tuh udah otomatis aja di kepala gua. Jadi ketika gua pengen, gua ada ide ini, gue langsung tahu gue pengen bikin premis seperti ini, gue pengen bikin skrip kayak gini, itu semua udah ada di kepala gue gitu. Jadi yang gue lakukan tuh cuman tinggal ngetik aja, tinggal nulis aja gitu. Contohnya ketika bikin Kevin Feetgram Hipnotis ini, referensi joke SpongeBob-nya, referensi hipnotis dan pesulapnya, pilih satu kartu, pilih satu angka, referensi twistnya, setup dan punchline-nya seperti apa, itu tuh ada di kepala gue dan gue tinggal ambil gitu satu-satu. Kayak ibaratnya kalau lu nonton SpongeBob yang episode yang kita masuk ke otak SpongeBob, terus di otaknya ada banyak SpongeBob dengan lemari-lemari dokumennya, diambil file ini file itu. Mungkin kayak gitu kali ya cara menjelaskannya dengan visual, atau mungkin gue bisa menyebutnya dengan flow state writing. Jadi gue secara tidak langsung gue ketika gue ada di momen menulis itu, gue tuh udah kayak ngeflow aja gitu, effortless. Gue tuh pokoknya kalau lagi nulis kayak yang tadi nih, kayak ketika nulis skrip dari video hipnotis ini dan semua
skrip-skrip sketsa komedi gue yang lain lah, itu gue seneng banget ngelakuinnya karena ini adalah proses yang gue paling suka karena di sana gue bisa bermain-main dan seneng aja ketika gue bisa, meracik semua yang ada di kepala gue tuh sampai jadi dan ibaratnya ngasih lihat orang, "Nih isi kepala gue nih." Kayak seru seru, momen itu seru banget, proses itu tuh seru banget. Karena di proses itu tuh kayak gue lagi berdialog sama diri gue sendiri, lagi ngobrol sama diri sendiri. Ada adu argumennya, kenapa begini, kenapa nggak begitu, dan seru banget men. Gue sangat enjoy proses ideation ini ya, dari bikin ide, premis, skrip, sampai jadi semuanya. Dan mungkin juga udah terbantu sama pengalaman sampai sejauh ini kali ya. Jadi gue karena sering juga bikin konten seperti ini, makanya ketika bikin konten yang seperti ini juga gue tuh udah kayak ngemikir gue ibaratnya ya. Jadi ya mungkin lu bisa banyak-banyak mengonsumsi sesuatu, tapi balik lagi jangan berlebihan karena semua yang berlebihan itu biasanya tidak baik. Nanti lu malah information overload lagi. Jadi pilih-pilih aja apa yang akan lu konsumsi. Dan pesan gue biasa ini untuk mengakhiri nih. Biasanya gue kalau ditanya, "Bang, gue bikin konten apa, Bang?" Gue kayak, aduh, kan masalahnya dari lu yang nanya nih, gue kan nggak tahu lu pengen bikin konten apa, lu tertariknya apa tuh gue nggak tahu. Jadi gue tuh kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, "Bang, gue kira-kira bikin konten apa ya?" Gue selalu akan menjawab dengan ini sih, bikin apapun yang lu mau, lu ngerti dan lu suka. Intinya mah selama nggak merugikan orang lain, selama lu enjoy melakukannya, menurut gue bikin mah bikin aja. Ini juga menjawab yang tadi ya, secara approach, secara pendekatan, ketika gue sharing ini nih untuk ngonten itu pasti nggak akan cocok di semua orang gitu. Jadi kalau misalkan lu punya tujuan ngonten yang berbeda sama gua, lu punya tipe konten yang mungkin berbeda sama gua, itu mungkin nggak akan cocok. Cuman balik lagi semoga aja ada yang ada yang bisa lu ambil yang bagusnya gitu, yang cocok sama lu dan itu semua pokoknya semoga bermanfaat. Ya itu aja sih, semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton sampai sini. Kalau lu mau beli kelasnya online ini gua akan nggak ada, belum tahu, belum kepikiran ya. Jadi itu aja, sekian sampai jumpa di video selanjutnya, semoga.